kita selama 9 bulan, target selesai di bulan Juni, di 17 Juni di akhir. Kemudian ini ada beberapa item pekerjaan yang akan kita laksanakan hari. Di antara seperti yang kita berdiri sekarang ini ada di lokasi, ada di lapangan basket yang saat ini sekarang kita berhenti. Kemudian nanti ada beberapa item jam, ada parkiran, gedung utama, kemudian ada kubikel, ruang genset, dan rumah pompa basah. Bapak, ini untuk kegiatan kita yang saat ini kita akan kita laksanakan. Progres yang sekarang kita akan sampai per hari ini sudah berdua di 2%. Kita sudah datangkan alat pancangnya kita sendiri. Terus kita pengadaan pancang pun sudah kita lakukan dari Surabaya. Posisinya sekarang per pagi ini sudah ada di Sorong, dan kemungkinan tanggal 26 biasa sampai di sini. Jadi kalau sahabat tidak ada halangan, tanggal 26 itu datang, berarti kita langsir sampai ke pelabuhan ke sini, langsung kita mulai diskusi kegiatan pancang. Ini pun untuk sementara laporan kegiatan kita sampai hari ini. Nanti mohon doanya untuk pelaksanaan ini sampai selesai Bapak Ibu. Siap. Siap Bapak. Baik, Bapak Bupati, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mengawali kegiatan kita dengan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya membawakan doa menurut tata cara Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami ucap syukur dan terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Garut kepada Bapak Peter Gusbager SHOT MUP. Silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur saya mengajak kita untuk bersama-sama kita panjatkan kepada Tuhan karena kita semua boleh hadir dalam kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kerom. Bapak Ibu sekalian, GOR ini saya lihat dari perspektif yang sudah ditampilkan. Kapasitasnya 2.000 orang. Di atas lahan 4 hektar. Lalu ada fasilitas outdoor, ada fasilitas indoor di dalamnya. Dengan karakteristik Papua, diharapkan GOR ini menjadi kebanggaan masyarakat Kerom. Perjuangan panjang kita bersama-sama sudah lakukan untuk memastikan GOR ini dibangun. Selama pemerintah Kabupaten Kerom, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Hanya 2 jam saya menunggu beliau di kantor, memberi waktu saya hampir 10 menit. Hanya dalam pembicaraan 10 menit GOR ini diberikan. Waktu 10 menit Pak Menteri putuskan jalan. Dan saya pikir Tuhan juga menitipkan orang-orang hebat, anak-anak bangsa yang hebat seperti Pak Menteri itu untuk melihat kami di Papua. Setelah pulang ke Papua, ke Kerom, saya harus berpikir bagaimana saya sudah janji sama beliau lahan sudah oke. Karena hari yang sama setelah pertemuan beliau langsung menelpon Komisi 5 DPR RI. Pada saat duduk dengan saya langsung menelpon Komisi 5 memastikan bahwa beliau akan dorong tolong DPR amankan. Pada saat itu ada senior saya juga di situ, Pak Ridwan Bai dari Dapil Sulawesi. Pak Ridwan Bai sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI menyampaikan Pak Bupati Kerom baru saja bertemu saya kemarin. Pak Menteri katakan aman ya, Pak Ridwan bilang aman. Seperti itu kerjanya, artinya kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Zaman sekarang tidak bisa kerja tutup-tutup, tidak bisa kerja sembunyi-sembunyi, tidak bisa kerja sendiri-sendiri.
semua transparan, dan saya apresiasi pada kepala balai dan jajaran, masyarakat bisa disajikan informasi di sini, kita bisa melihat, kasih kepada masyarakat adat Batu Ondo, kepala kampung Berkuana, mungkin bisa mohon berdiri, bisa nah, kepala kampung dan Membuati ya. Mereka ini silakan duduk Bapak, mereka ini yang mendukung kegiatan kita mulai dari pelepasan lahan sampai dengan sertifikasi. Pelepasan lahan ini kita anggarkan dari APBD Kabupaten Kerong 4 hektar ini ya, dengan biaya hampir 3 miliar untuk pelepasan lahan. Untuk pematangan lahan ini masuk di tahun ini juga, nanti dikoreksi Pak Kepala Dinas, hampir 4 miliar 5 miliar ya, pematangan lahan. Jadi total Pemda Kerong mengalokasikan sekitar 8 miliar untuk pembayaran tanah atau pengadaan tanah sampai dengan pematangan lahan, 8 miliar rupiah. Itu yang menjadi sumbangan kami sehingga memastikan pembangunan ini bisa berjalan. Dan seluruh bangunan yang akan dibangun ini adalah dana APBN dari Kementerian PUPR Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, GOR ini rencananya kita beri nama Kirgura Kensulu, yang artinya masyarakat membangun, atau manusia itu membangun, kita membangun. Dengan nama ini kita harapkan semangat pembangunan itu akan terus menyala. Semangat berkarya dan bekerja itu terus terbakar, selalu membara. Karena pembangunan tidak bisa di-stop, tidak bisa dihentikan, walaupun banyak alasan pembangunan itu bisa berhenti. Tapi saya yakin tanpa pembangunan daerah kita ini tidak mungkin maju. Karena saya ingin di bulan Juni kita sudah bisa melihat kemegahan bangunan ini tahun depan. Mau lihat tidak tahun depan bulan Juni? Ya. Sekarang kita menjadi bagian dari sejarah besar Kabupaten Kerong. Kita yang hadir di sini menjadi saksi dari sejarah. Tidak banyak orang menyaksikan kegiatan groundbreaking hari ini. Maka Bapak Ibu yang hadir itu ya rezeki. Karena suatu saat bangunan ini berdiri, kita punya bayangan pernah kita hadir di sini. Harapan saya selain digunakan untuk Resparawi, tapi bangunan ini bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu sebagai gedung olahraga, di mana di dalamnya ada sarana prasarana olahraga yang bisa mendukung pembinaan bakat dan prestasi olahraga, baik itu olahraga pendidikan, olahraga prestasi. Jadi ada beberapa bangunan-bangunan besar yang tidak selesai, tapi saya percaya yang ini tidak, yang ini akan selesai karena semua transparan, tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu sekalian, selamat untuk masyarakat Kerong, karena masyarakat Kerong terangkat harkat dan martabatnya karena sudah punya GOR sendiri. Tidak lagi dipandang sebelah mata oleh kabupaten tetangga. Katanya kabupaten sendiri, tapi infrastrukturnya nggak ada. Salah satunya infrastruktur sarana olahraga. Ini juga mengangkat harkat dan martabat jati diri orang Kerong. Karena Bapak Ibu, dari 500 lebih kabupaten kota di Indonesia tidak semua punya fasilitas ini.
Tidak semua kabupaten kota punya fasilitas GOR yang apalagi dibiayai oleh pemerintah pusat. Tidak banyak. Maka kita orang Kerom harus apa? Bersyukur. Ada Pak Ketua. Karena ini orang bicara, Pak Menteri juga tahu bahwa GOR ini pertama mau dipakai oleh Pesparawi, itu Pak Menteri sendiri tahu. Karena saya ngomong langsung bahwa pembukaan GOR Pesparawi akan dipakai. Makanya beliau cepat-cepat bantu. Untuk Pesparawi, segera kita kukuhkan panitia dalam minggu depan. Dan saya sudah bilang SK-nya sudah di meja saya, tapi saya belum happy dengan komposisi. Jadi saya mau semua agama ada di dalam SK itu. Tidak boleh ada satu gereja yang dominan, tidak. Semua gereja yang ada harus ada keterwakilan, termasuk saudara-saudara beragama lain, Muslim, Hindu juga harus ada di dalam situ. Baru saya lantik. Karena itu adalah potret Kerom. Wajah Kerom itu adalah wajah majemuk. Dulu ini gereja Katolik, ya Katolik punya wilayah, tapi sekarang tidak. Makanya saya bilang semua gereja harus ada di dalam situ. Supaya keterwakilan orang Kerom itu ada dan saya senang untuk melantik. Sekarang saya masih tahan SK itu. Saya mau Pesparawi Kerom besok itu Pesparawi yang tidak seperti di kabupaten lain. Orang datang di sini yang orang lihat orang Kerom itu berbeda-beda, tapi hidup rukun dan damai, itu yang harus kita tunjukkan. Maka saya minta persiapan pelantikan panitia segera, lalu persiapan yang lain-lain juga dimatangkan. Sambil pekerjaan besar ini kita doakan, kita dukung selesai, dan persiapan uji coba GOR ini bisa dilakukan sekitar bulan Juli. Terima kasih banyak untuk kehadiran semua kepala yang hadir. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Kembukin Kei Girpurakin Suri Tamne Yisan Kepase. Sekian. Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi keluhuran namamu, dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaanmu kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan saksikan peletakan batu pertama pembangunan gedung olahraga di negeri Tapal Batas, Kabupaten Garut. Bapak Ibu sekalian, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung olahraga Kerom Girpurakin Suri secara resmi saya lakukan. Tuhan memberkati kita. Satu, dua, sekali lagi, 1, 2. Izin, 1, 2, sekali lagi, 1, 2. Harapan saya GOR ini menjadi kebanggaan. GOR ini menjadi kebanggaan masyarakat Kerom yang mengangkat
harkat, martabat, dan jati diri orang Kerom. Terutama kemegahan bangunannya, tapi juga prestasi-prestasi baik di bidang seni maupun olahraga di masa-masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu lihat ke belakang, itu yang dijelaskan Pak Kepala Dinas adalah tanah yang di belakang pagar seng ini. Pagar yang di belakang tanah yang di belakang pagar ini yang menjadi bagian dari kesatuan ini, tapi di tahap pembayaran kemarin kita belum memperhitungkan tanah yang bagian dari halaman depan stadion atau gor ini. Itu maksudnya, jadi tanah yang dari sana sampai ke ujung sisi. Ya, Ibu silakan Ibu. Dan sisa pembayaran sebesar 71.900.000 dipotong pajak dan lainnya. Proses pengadaan tanah GOR ini dan juga yang kita lakukan ini sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan tanah. Jadi semua harga maupun ukuran itu sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Jadi termasuk pemotongan pajak. Jadi kita harapkan di masa yang akan datang tidak ada lagi masalah terkait dengan tanah ini. Terima kasih. Materai berita acara antara pihak pertama pemilik lahan dan juga pihak kedua pemerintah Kabupaten Kerom. Hari ini terima kasih atas kehadiran kita semua dan acara kita telah selesai. Selamat berakhir pekan, selamat sore dan Tuhan memberkati. Apresiasi kepada Kementerian PUPR, khususnya terima kasih kepada Bapak Menteri, Kementerian PUPR Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan yang baik dan penting bagi Kabupaten Kerom dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung olahraga yang kita sebut gedung olahraga Kerom Tiruragen Suri. Dan ini atas usulan Bupati Kerom dan dalam waktu yang singkat dijawab oleh Bapak Menteri, dan Bapak Menteri memerintahkan Kepala Balai Prasarana Wilayah Provinsi Papua dan jajaran langsung melaksanakan kegiatan mulai dari tahun lalu, persiapannya sampai dengan perencanaannya sampai puji Tuhan ya, hari ini kita bisa groundbreaking. Ada pembagian kerja dalam proyek ini, terutama dalam pemerintah Kabupaten Kerom dalam menyiapkan lahan. Lahan ini kita bebaskan dengan pengadaan tanah sebesar 4 miliar rupiah. Ya. Kemudian untuk pematangan, ya, pematangan juga kita hampir 4 miliar juga.
kita anggarkan. Kalau pematangan ini selesai, maka fisik itu bisa masuk. Dan saya lihat kolaborasi ini baik, sinergi dan koordinasi baik. Walaupun ada penundaan hampir 2 bulan seperti tadi dikatakan dalam sambutan Kepala Balai, tapi itu juga bersesuaian dengan pematangan lahan. Ya, terutama penundaan itu karena verifikasi terhadap gambar, ya, gambar atau perencanaan, desain bangunan dan tata letak dan semuanya itu harus diverifikasi oleh tim dari Kementerian PUPR. Dan itu hampir 2 bulan, sehingga kepada masyarakat terima kasih untuk dukungannya, utamanya adalah masyarakat pemilik tanah ya, di Kampung Warwana, Ondoapi, kepala kampung yang telah mendukung pemerintah Kabupaten Kerong. Harapan saya, GOR ini akan menjadi simbol kemegahan Kabupaten Kerong, menjadi salah satu landmark, salah satu simbol wilayah ini, dan tentunya menjadi kebanggaan untuk mengangkat harkat martabat dan jati diri orang Kerong, terutama di bidang olahraga dan seni. Terima kasih.